Stadion di Indonesia terus mengalami kemajuan. Ada beberapa stadion baru ataupun perbaikan dari stadion lama. Beberapa di antaranya memiliki bangunan yang megah. Perlahan namun pasti, stadion-stadion dengan desain yang besar dan megah telah dibangun di berbagai wilayah di Indonesia. Stadion mana saja yang memiliki bangunan megah dan besar? Berikut Menteri Bola sajikan 10 stadion terbesar dan termegah di Indonesia tahun 2020 menurut Menteri Bola. Tapi sebelum ke inti video, jangan lupa untuk subscribe dan like juga ya sob. Karena dengan mensubscribe, kamu ikut membangun channel ini untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Oke? Stadion Patriot. Stadion Patriot Candrabaga adalah stadion multifungsi di kota Bekasi, Jawa Barat. Stadion ini dibangun pada tahun 1980 untuk menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Daerah atau Porda Jawa Barat keempat tahun 1984. Pada tahun 2012, stadion ini direnovasi menjadi stadion bertaraf internasional yang berkapasitas 30.000 dan diresmikan pada tanggal 11 Maret 2014. Stadion ini adalah kandang dari Persipasi Bekasi dan kandang sementara dari Persija Jakarta. Tahun lalu, Stadion Patriot Bekasi terpilih menjadi salah satu venue sepak bola putra di Asian Games 2018. Stadion Pakansari. Dengan kapasitas sekitar 30.000 orang, Stadion Pakansari berdiri di atas tanah seluas 60 hektar. Dengan status salah satu stadion terbaik di dunia pada 2016 lalu, Pakansari memiliki banyak fasilitas menarik. Usai direnovasi pada tahun lalu, Stadion Pakansari memiliki rumput dengan pola bergaris layaknya Stadion Old Trafford di Inggris. Selain menjadi kandang bagi timnas, Stadion Pakansari juga rutin menggelar laga-laga untuk dua tim lokal yakni PS TNI dan Persikabo. Bahkan, final cabang olahraga sepak bola di Asian Games 2018 juga dihelat di stadion ini loh. Stadion Manahan Solo. Wajah Stadion Manahan Solo semakin cantik setelah direnovasi. Renovasi yang menelan biaya 301,33 miliar itu disiapkan untuk pergelaran Piala Dunia U20 pada tahun 2021 mendatang. Stadion ini juga sudah diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Stadion ini nampak lebih berwarna dibandingkan sebelumnya. Rumput lapangan Stadion Manahan Solo juga tampak lebih mulus dibandingkan sebelumnya. Kini, rumput stadion itu telah diganti dengan rumput berjenis Zoysia japonica. Jenis rumput ini sama dengan jenis rumput yang digunakan di Stadion Gelora Bung Karno. Menurut Ketua PSSI, Muhammad Iriawan, kualitas Stadion Manahan Solo sudah sesuai standar FIFA. Dilihat dari berbagai fasilitas yang tersedia seperti deretan kursi model single seat, ruang ganti pemain dengan berjumlah 4, kamar mandi, ruang wasit, dan ofisial, serta tempat pemanasan. Tak heran jika stadion ini sangat siap untuk menyelenggarakan gelaran Piala Dunia U20 pada tahun depan. Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Stadion Gelora Bandung Lautan Api terletak di Kelurahan Rancanumpang, Kecamatan Gedebagi, Kota Bandung. Pembangunan Stadion GBLA menghabiskan biaya 545 miliar dari dana patungan Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung. Stadion ini didesain berstandar internasional. Rumput yang digunakan adalah dari jenis rumput kelas 1 standar FIFA. Dilengkapi dengan lapangan sepak bola, atletik, kantor, sirkulasi, tribun atap full keliling, servis, e-board, scoring board, dan kursi yang tahan api dengan merek Verco. Karena standar FIFA itulah jumlah kursi penonton hanya 38.000 orang. Stadion Wibawa Mukti. Sebelumnya lebih dikenal masyarakat dengan nama Stadion Utama Kabupaten Bekasi. Berlokasi di Desa Sertajaya, Cikarang Timur, Jababeka, Bekasi. Stadion ini bisa menampung penonton hingga 40.000 orang. Pada tahun 2014, Stadion Wibawa Mukti Cikarang dijadikan sebagai venue tuan rumah Polda Jabar ke-12. Sedangkan pada 2 tahun berikutnya, Stadion Cikarang ini menjadi venue tuan rumah PON 19 Jawa Barat. Dan pada tahun lalu, stadion ini juga kembali dipilih menjadi salah satu venue untuk pelaksanaan Asian Games 2018. Stadion Jakabaring Palembang. Stadion yang bernama lain Gelora Sriwijaya ini berlokasi di Jalan HA Bestari, Jakabaring, Palembang.
Stadion Gelora Sriwijaya berada di dalam kompleks olahraga Jakabaring Palembang yang juga dilengkapi dengan fasilitas olahraga lain seperti kolam renang, fasilitas senam, hingga lantai pacu balap sepeda. Dibangun di atas lahan seluas 40 hektar, Stadion Gelora Sriwijaya Palembang mempunyai kapasitas penonton mencapai 40.000 orang. Stadion ini mulai dibangun pada tanggal 1 Januari 2001. Kemudian pembangunannya dipercepat hingga digunakan pada September 2004 sebagai tuan rumah PON 26. Sebagai markas Sriwijaya FC, salah satu klub raksasa dalam kompetisi sepak bola Indonesia, Stadion Gelora Sriwijaya merupakan salah satu dari 3 stadion dengan standar A Asia yang dimiliki Indonesia. Stadion Gelora Sriwijaya Palembang kerap ditunjuk sebagai tempat berlangsungnya pertandingan besar. Pada 2007, stadion ini dipercaya sebagai pendamping Stadion Gelora Bung Karno dalam perhelatan akbar Piala Asia. Selain itu, Stadion Gelora Sriwijaya juga menjadi tempat puncak perhelatan SEA Games 2011 ketika Palembang ditunjuk sebagai tuan rumah. Dan yang terbaru, stadion ini juga digunakan sebagai venue sepak bola putri di ajang Asian Games 2018. Stadion Papua Bangkit. Dari Indonesia bagian timur, ada stadion baru bernama Stadion Papua Bangkit. Stadion tersebut dibangun dengan megah dan bertaraf internasional. Stadion Papua Bangkit berlokasi di distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura. Stadion ini disiapkan untuk menyambut Pekan Olahraga Nasional PON 2020 dengan kapasitas sebanyak 40.000 penonton. Dibangun di atas lahan seluas 13 hektar, pembangunan telah dimulai sejak Desember 2016 lalu dan menghabiskan dana sekitar 1,3 triliun. Kini, stadion tersebut telah selesai dibangun dan beberapa fasilitas penunjang stadion juga disiapkan seperti lapangan latihan. Stadion ini diproyeksikan dapat menjadi alternatif stadion di Papua selain Stadion Mandala Jayapura. Stadion Gelora Bung Tomo. Stadion Gelora Bung Tomo terletak di kompleks olahraga yang dinamakan Surabaya Sport Center. Khusus stadion yang digunakan untuk pertandingan sepak bola ini resmi dibuka pada 6 Agustus 2010 lalu. Stadion yang musim lalu menjadi markas Persebaya Surabaya memiliki kapasitas sebanyak 50.000 penonton. Gelora Bung Tomo juga dilengkapi banyak fasilitas penunjang, dari mulai rumput yang bagus sampai pencahayaan stadion yang juga baik. Stadion Batakan. Markas Persiba Balikpapan ini total menghabiskan sebanyak 102,1 juta US dollar atau setara dengan 1,38 triliun rupiah. Kemiripan stadion ini dengan stadion-stadion di Eropa semakin terlihat jelas karena tidak memiliki trek lari. Inovasi ini membuat Batakan menjadi salah satu stadion sepak bola modern di Indonesia. Meski sempat terkendala karena anggaran, akhirnya pemerintah Kota Balikpapan dan DPRD mengeluarkan uang sebanyak 10 miliar untuk penyelesaian Stadion Batakan. Setelah penyelesaian dilakukan, Stadion Batakan pun menjadi salah satu pusat perhatian para penggila bola di Indonesia. Stadion Gelora Bung Karno. Siapa yang tidak tahu stadion ini? Terletak di dalam kompleks olahraga Gelora Bung Karno di tengah Jakarta, Stadion Gelora Bung Karno adalah stadion multifungsi yang dibangun dengan standar internasional. Kompleks olahraga ini dibangun sesuai visi presiden pertama kita, Insinyur Haji Soekarno. Dulu dikenal sebagai Stadion Utama Gelora Senayan, mengikuti nama kompleks olahraga Gelora Senayan pada tahun 1984 sampai 1998. Berkapasitas 120.000 orang, stadion ini mulai dibangun tahun 1958 dan konstruksi tahap pertama diselesaikan di triwulan ketiga 1962. Saat itu, stadion ini menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Untuk menjadi tuan rumah Asian Games 1982, kompleks olahraga Gelora Bung Karno direnovasi dan kapasitasnya menurun menjadi sekitar 88.000 orang. Sebagai salah satu arena utama untuk Asian Games 2018, Stadion Gelora Bung Karno sekali lagi menjalani renovasi besar. Total 14 area di sekitar stadion juga di-upgrade untuk memenuhi standar kualifikasi OCA.
Stadion ini telah mencatat sejarah sebagai tempat upacara pembukaan dan penutupan Asian Games 2018. Sebenarnya masih ada beberapa stadion megah di Indonesia yang masih dalam tahap pembangunan dan renovasi. Dan tadi adalah 10 stadion termegah dan terbesar di Indonesia menurut Menteri Bola. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Menteri Bola jika Anda menyukai video ini. Terima kasih atas perhatiannya dan salam olahraga.